Puji Tuhan, kita kembali berjumpa dalam video pembelajaran untuk mata kuliah Bibliologi. Dalam video saya sebelumnya, saya sudah memaparkan pendahuluan tentang mata kuliah ini. Bagaimana pentingnya pelajaran ini bagi kita orang Kristen, sehubungan dengan pandangan-pandangan yang keliru melihat memandang Alkitab sebagai firman Allah. Nah, di akhir video saya sebelumnya, saya sudah sempat memaparkan kepada kita bahwa mata kuliah bibliologi ini akan fokus kepada proses eksistensi dari Alkitab. Jadi bagaimana Alkitab itu sehingga menjadi seperti yang kita kenal atau orang-orang pada umumnya kenal, yaitu sebuah buku yang berisi 66 kitab, 39 perjanjian lama dan 27 kitab perjanjian baru. Kita melihat kembali dalam slide ini proses eksistensi Alkitab. Ya, saya mengulas kembali tentang proses eksistensi Alkitab ini secara umum supaya kita bisa memahami kerangka secara umum tentang bibliologi. Ya, dan kita bisa melihat secara jelas proses eksistensi dari Alkitab itu sendiri. Nah, yang pertama kita sudah lihat waktu lalu bahwa kebenaran pada Allah diwahyukan. Jadi ada proses pewahyuan di sana sampai kebenaran itu ada di dalam pikiran penulis. Jadi proses pewahyuan itu yang membuat penulis mendapatkan sesuatu dari Allah. Kebenaran Allah sampai kepada pikiran dari penulis. Nah, sesudah kebenaran itu ada dalam pikiran penulis, ada proses di mana penulis menuliskan apa yang diwahyukan. Nah, tentu saja ketika penulis Alkitab itu mulai menuliskan Alkitab, maka tulisan yang dihasilkan itu adalah tulisan asli dari penulis atau disebut dengan original manuskrip. Nah, proses ini yang disebut dengan pengilhaman. Jadi pengilhaman itu dia seperti mengkonfirmasi wahyu yang diterima oleh penulis Alkitab. Apa yang diwahyukan kemudian sesudah itu diilhamkan. Nah, setelah penulis Alkitab mengilhamkan atau menuliskan firman yang telah dia terima dari Allah, kebenaran yang dia terima dari Allah, di zaman dulu ada orang-orang atau kelompok-kelompok tertentu yang menyalin, ya, menyalin karena kebutuhan mereka menyalin apa yang telah dituliskan oleh para nabi, para rasul, ya, penulis-penulis Alkitab, mereka salin. Berarti di sana ada sebuah proses penyalinan. Nah, walaupun ini proses penyalinan, tapi penting sama-sama untuk juga kita akan pelajari prosesnya. Karena sebuah proses kalau tidak dilakukan dengan tepat, dengan baik, dengan mekanisme atau cara yang benar, maka bisa jadi hasil salinannya akan ada perbedaan dengan original manuskrip atau tulisan dari penulis asli. Jadi penting untuk kita juga melihat tentang proses penyalinan ini. Kemudian dari hasil salinan ini, ya, dari hasil salinan para penulis Alkitab, para penyalin Alkitab maksud saya, muncullah Alkitab. Atau kalau saya balik begini, Alkitab itu diambil dari naskah salinan. Ya, memang karena pada waktu kanonisasi manuskrip asli itu sudah tidak ada. Sekarang kita tahu bahwa manuskrip asli sudah tidak ada. Jadi
memang sumber yang digunakan adalah salinan. Nah, dari manuskrip salinan kemudian kebenaran itu sampai kepada Alkitab, itu yang disebut dengan proses kanonisasi. Proses kanonisasi. Selanjutnya, dari kebenaran sekarang yang ada di dalam Alkitab, Roh Kudus memberikan iluminasi kepada semua pembaca Alkitab, sehingga kebenaran itu sampai kepada manusia. Nah, itu mungkin gambaran secara garis besar tentang proses eksistensi Alkitab. Nah, saya akan melanjutkan dalam video ini. Kita akan mulai ya. Dalam video saya saat ini, kita akan memulai melihat tentang proses-proses ini. Kalau kita lihat di dalam slide, proses yang pertama adalah pewahyuan. Jadi coba kita akan melihat dulu tentang pewahyuan itu sendiri. Dari atau kata pewahyuan ini itu berasal dari kata apokalipsis, dari kata Yunani apokalipsis, yang artinya penyataan. Ya, apokalipsis artinya penyataan. Apokalipsis ini dari kata apokalupto, yang memiliki arti sesuatu yang disingkapkan atau sesuatu yang dibukakan dari apa yang tidak kelihatan sekarang bisa kelihatan. Yang samar sekarang lebih jelas. Ya. Yang tertutup sekarang terbuka. Itu pengertian kata dari apokalupto. Nah, dalam kata Ibrani atau di dalam Perjanjian Lama ada kata yang yang mirip atau padanan kata dari kata apokalipsis, yaitu kata gala. Kata gala ini artinya punya pengertian telanjang. Punya pengertian telanjang atau terbuka. Coba kita akan lihat dulu ayat-ayat yang berkaitan dengan apokalipsis, berkaitan dengan pewahyuan atau penyataan. Dalam Lukas pasal yang ke-10, ya, ayat 21, firman Tuhan berkata begini. Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan, ya, engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Jadi di sana ada kata apokalipsis yang diartikan penyataan, yang diterjemahkan penyataan. Efesus pasal 3 ayat 4 dan 5 berkata begini, apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus, yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitahukan kepada anak-anak manusia, tetapi sekarang dinyatakan di dalam Roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus. Jadi ayat-ayat ini menjelaskan bahwa ada rahasia yang dahulunya tersembunyi, ada kebenaran-kebenaran yang dahulunya tidak kelihatan atau samar. Nah, sekarang Roh Kudus menyatakan, ya, atau dinyatakan di dalam Roh kepada siapa? Kepada rasul-rasul, kepada nabi-nabi, atau dengan kata lain kepada para penulis-penulis Alkitab. Jadi kebenaran yang awalnya ada pada Allah sekarang sudah diketahui oleh para penulis Alkitab. Kenapa? Karena diwahyukan, dinyatakan oleh Roh Allah, ya, dinyatakan oleh Roh Allah. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jadi apa makna dari pewahyuan sebenarnya? Tadi kita sudah melihat arti kata. Nah, secara umum kita bisa artikan bahwa pewahyuan itu adalah suatu tindakan Allah, ya, suatu tindakan Allah. Karena sekali lagi saya garis bawahi bahwa penyataan itu adalah inisiatif Allah.
Jadi apa itu pewahyuan? Suatu tindakan Allah. Apakah itu perbuatan, apakah itu kata-kata yang Allah sendiri berinisiatif untuk membukakan, ya, Allah sendiri yang berinisiatif untuk membuka diri supaya manusia mengenal Allah, ya. Supaya manusia yang adalah ciptaan Allah mengenal Allah sebagai penciptanya. Jadi ketika kita berbicara tentang pewahyuan, kita harus sadari, kita harus pahami bahwa wahyu itu adalah inisiatif Allah untuk menyatakan dirinya kepada manusia yang adalah ciptaannya. Sehingga manusia bisa mengenal, bisa memahami, bisa mengetahui keberadaan tentang Allah atau kebenaran tentang Allah. Itu yang disebut dengan pewahyuan. Nah, kalau kita menelusuri lebih jauh tentang kata pewahyuan, agama-agama lain juga mereka juga menggunakan kata yang sama. Tapi pengertian pewahyuan di dalam kekristenan itu beda dengan pengertian kekristenan dari agama yang lain. Nah, kita tidak akan membahas agama yang lain. Jadi hati-hati juga kalau saudara menemukan kata pewahyuan. Kita harus lihat konteksnya. Apakah pewahyuan ini berbicara tentang wahyu menurut pandangan Kristen atau enggak, ya? Atau mungkin lebih mudah kita bisa gunakan saja penyataan, ya. Sebab di dalam Alkitab ditulis Allah menyatakan, penyataan, pewahyuan atau penyataan. Oke, jadi pertanyaannya begini, apakah manusia dengan segala kemampuannya, dengan segala hikmatnya, dengan segala kepintarannya, bisa memahami atau bisa mengetahui kebenaran Allah tanpa Allah menyatakan dirinya? Apakah manusia dengan segala potensinya mampu mempelajari, mampu memahami kebenaran Allah kalau Allah tidak menyatakan dirinya? Sepinter-pinternya, sehebat-hebatnya manusia tidak akan mungkin bisa mengetahui atau memahami kebenaran Allah kalau Allah sendiri tidak menyatakannya. Iya, artinya begini, tanpa pewahyuan, maka manusia tidak mungkin akan tahu tentang diri Allah dan segala sesuatu yang Allah lakukan bagi ciptaannya dengan benar. Ya. Jadi sekali lagi, saudara lihat di slide, tanpa pewahyuan maka manusia tidak mungkin akan tahu tentang diri Allah dan segala sesuatu yang Allah lakukan bagi ciptaannya dengan benar. Jadi memang kita manusia bergantung kepada penyataan Allah. Kalau Allah tidak nyatakan, kita tidak akan mungkin mampu memahami tentang diri Allah, tentang keberadaan tentang Allah. Apalagi manusia yang sudah jatuh di dalam dosa, manusia yang sudah sangat-sangat terbatas, sementara Allah yang tidak terbatas, ya. Dalam Yohanes pasal 1 ayat 18, firman Tuhan berkata bahwa tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Tetapi anak tunggal Allah yang ada di dalam pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Jadi tidak ada seorang pun yang dapat melihat Allah. Kita bisa ketika Allah menyatakan dirinya. Dan penyataan Allah yang kita ketahui bahwa Yesus Kristus adalah bentuk dari penyataan Allah. Kehadirannya di bumi untuk menyatakan keberadaan tentang Allah. Jadi kalau Allah tidak menyatakannya lewat Yesus, kita tidak mungkin bisa melihat tentang Allah. 1 Timotius pasal 6 ayat 16, firman Tuhan berkata begini, dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut,
bersemayam dalam terang bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Ya. Jadi saudara-saudara yang saya kasih Tuhan, Allah itu tak terhampiri. Ya. Tidak seorang pun yang dapat melihat Allah. Ya. Ayub juga pernah berkata dalam Ayub pasal 11 ayat yang ke-7. Dapatkah engkau memahami hakikat Allah, menyelami batas-batas kekuasaan yang maha kuasa? Siapapun di bawah kolong langit ini tidak akan mampu, saudara-saudara, untuk memahami Allah kalau Allah tidak menyatakannya. Jadi ketika kita bicara penyataan, ketika kita berbicara tentang pewahyuan, itu merupakan satu anugerah bagi kita manusia. Karena Allah mau membukakan dirinya supaya kita bisa belajar atau kita bisa memahami tentang Allah. Jadi saudara-saudara, kalau ada orang-orang teolog sekalipun yang menyampaikan apa yang mereka ketahui, ya, atau bisa saya katakan begini, pengetahuan yang datang dari diri manusia tentang Allah, ya, saya kira ini hanya spekulasi atau rekayasa pikiran manusia, ya. Kalau itu hanya timbul dari pikiran kita, tapi kalau Allah sendiri yang menyatakannya, maka itu benar-benar sesuatu yang tepat, sesuatu yang benar. Kita akan memahami Allah dengan benar kalau Allah sendiri menyatakannya dalam kehidupan kita. Jadi jangan pernah coba untuk memahami Allah hanya dengan akal kita, hanya dengan pengetahuan kita semata. Kita butuh Tuhan untuk kita memahami Tuhan. Dan sekali lagi kita bersyukur karena Allah mau menyatakan dirinya kepada kita. Nah, puji Tuhan, Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, itu yang gambaran singkat tentang pewahyuan. Nah, kita akan masuk kepada video pembelajaran selanjutnya, di mana kita akan melihat tentang hubungan antara wahyu dan kebenaran. Di situ kita akan sama-sama melihat tentang bagaimana Allah menyatakan dirinya secara umum dan Allah menyatakan dirinya secara khusus di dalam video saya selanjutnya. Terima kasih untuk perhatian kita semua. Tuhan Yesus memberkati, sampai berjumpa di video pembelajaran selanjutnya. Haleluya, puji Tuhan.